Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia bersama kita semua. Amin. Renungan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Saudara-saudara, Naaman yang merupakan panglima dari Raja Aram sakit kusta. Dalam sakitnya itu dia pergi menghadap Raja Israel yang gagal menyembuhkannya. Lalu dia pergi ke wilayah Israel menuju ke Nabi Elisa. Apa kata Nabi Elisa? Dijawab di ayat di bawah ini. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 mengatakan Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Saudara, sungai Yordan berwarna kecoklat-coklatan dan akhirnya menjadi tempat Naaman menceburkan diri 7 kali sesuai dengan permintaan Nabi Elisa. Kalau dilihat, Naaman sudah segan melakukan hal tersebut sampai dibujuk oleh pegawai-pegawainya yang mengatakan gampang dilakukan hal tersebut dibandingkan dengan permintaan-permintaan lain yang sukar-sukar. Sehingga akhirnya Naaman berhasil dirayu pegawai-pegawainya dan menceburkan diri berendam 7 kali di sungai Yordan. Apakah yang terjadi setelah dia menceburkan diri tersebut sesuai perintah Nabi Elisa? Dari 2 Raja-Raja 5 ayat 14 mengatakan, "Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir." Saudara, setelah Naaman membenamkan dirinya 7 kali sesuai permintaan Nabi Elisa, kulit tubuhnya pulih seperti tubuh anak. Dan seluruh pasukan yang menyertainya memuliakan Allah umat Israel. Yang dikatakan tidak ada Allah yang seperti Allah umat Israel. 2 Raja-Raja 5 ayat 15 menyatakan hal tersebut. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Saudara, hamba Tuhan, Nabi Elisa tidak mau menerima imbalan terhadap nasihat yang diberikannya, sehingga membuat Naaman pulih kembali. Dinyatakan dalam ayat 2 Raja-Raja 5 ayat 16. Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saudara-saudara, pada waktu Perjanjian Lama tidak diceritakan bahwa Nabi Tuhan menerima imbalan atas usaha terhadap masyarakat yang membutuhkannya. Kebutuhan tersebut bisa berupa nasihat, ikut berperang, ikut bernubuat, ikut mendengar dan menjalankan perintah Tuhan. Sampai pada waktu Perjanjian Baru pun Tuhan Yesus sebagai 100% manusia menerima perintah dari Allah dan dia pun menjalaninya meskipun hal itu atas kerelaannya bukan dengan paksaan. Dia mencintai seluruh umat manusia ciptaannya dan dia menderita bukan karena harus, tetapi karena dia mengasihi kita. Demikianlah renungan hari ini. Segala puji, syukur, kemuliaan, dan
kebesaran hanya bagi nama Allah Bapa dan Putranya yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.